ternyata siapa menyangka diduga sirkuit aspal Mandalika memang rontok, Cak. Ini adalah sebuah kabar terbaru dan tentu masukan yang sangat bagus dari para pembalap yang sudah membongkar secara jelas seperti apa Mandalika, dan kita akan bedah setelah ini, Cak. It's all about humanity. It's all about humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran dengan IWB, Cak. Hari ini sekarang IWB akan membahas sebuah kondisi yang memang harus kita bahas karena ini adalah update terbaru berdasarkan informasi pengakuan dari para pembalap MotoGP. Sebelumnya kita harus disclaimer di sini bahwa apa yang kita ulas sekarang, apa yang kita akan bedah ini bukan untuk menjatuhkan, tapi ini sebuah masukan yang sangat berguna supaya nanti ke depan balap MotoGP bulan Maret nanti berjalan lancar. Dan ini sangat penting, Cak. Kita harus bahas ini supaya semuanya lancar nantinya. Dan sebelumnya kita sudah pernah membahas, Cak, di video sebelumnya ini mengenai sorotan tentang Mandalika yang memang luar biasa, Kang Mas. IWB harus katakan bahwa sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang luar biasa karena ini adalah sirkuit yang very modern, sirkuit yang sangat luas berdasarkan informasi dari pembalap MotoGP, sekalipun run-off dari Mandalika adalah yang paling aman di dunia. Tentu ini sebuah kebanggaan tersendiri, tapi jangan sampai kebanggaan ini membuat kita juga terlena. Itu yang paling penting, Kang Mas. Nah, seperti yang sampai tahu kemarin IWB sudah membahas mengenai adanya memar pada Pecco Bagnaia. Jadi Francesco Bagnaia atau kita sebut sebagai Pecco, dia menyodorkan atau memamerkan lengannya, Cak. Sebelah kiri itu memar. Bisa dikonfirmasi dari Pecco bahwa itu adalah flying object. Kita nggak tahu flying object itu apa karena memang tidak pernah disebutkan apakah kerikil ataukah batu ataukah binatang. Tapi yang jelas dari analisa mereka, karena kecepatan tinggi, saya harus tahu bahwa MotoGP adalah sebuah motor yang sangat kencang. Mungkin teman-teman yang komen itu nggak pernah merasakan speed di atas 230 km/jam. Alhamdulillah IWB sudah pernah, Cak. Jadi memang IWB sudah pernah jajal motor kecepatan di atas 230 km/jam. Bahkan di Sepang, BMW S1000 dan juga ZX10R itu di kecepatan 270, dan ini luar biasa, Kang Mas. Anginnya kenceng banget. Ini bener-bener nggak bisa sampean bayangkan deh. Kalau badan sampean dongak aja itu kayak ditendang orang. Jadi sampean kalau belum pernah merasakan motor di atas 230 km/jam itu mungkin komen sampean akan demikian. Tapi kalau sudah merasakan, itu nggak akan pernah terucap komen tersebut. Jadi sekecil apapun itu, objek apapun itu, ya, kalau menghantam seseorang dengan speed di atas 230 km/jam nunggang motor, itu pasti akan sangat berbahaya. Itu impact-nya akan sangat terasa. Makanya kalau kita lihat dari memar yang kita ketahui dari kemarin, ya, si Pecco, itu bisa kita konfirmasi tidak mungkin yang besar banget, enggak. Tapi ini ya lumayan gede sebenarnya gitu. Tapi bukan yang sangat besar. Kalau sangat besar, wah, bisa celaka, Cak. Karena wear pack ini kan bukan untuk menghadapi yang namanya lemparan sebuah batu atau lontaran batu, kan enggak. Bukan untuk melindungi tubuh dari lemparan sesuatu, itu bukan. Jadi teman-teman yang kemarin komen, ya, supaya sampai tahu kondisinya bahwa MotoGP is MotoGP bike yang sangat kencang, very fast, ya, very fast bike. Jadi ini sampai harus merubah ini, ya, mindsetnya biar sampai juga paham ini. Jadi itu, Cak. Kembali lagi soal Mandalika. Sudah banyak informasi atau sounding-sounding yang menyatakan bahwa aspal Mandalika diduga rontok. Ini memang banyak, ya, sounding kiri kanan, tapi IWB belum berani mengatakan apapun karena tidak ada sumber yang jelas. Tidak ada media apapun yang mengulas itu, dan bahkan IWB mencoba untuk mencari referensi kiri kanan pun juga belum menemukan. Hingga hari ini IWB menemukan informasi dari media luar keras memuat tentang pengakuan para pembalap yang mengeluh pada kondisi di mana ternyata tikungan 1 di Mandalika itu banyak yang rontok dan aspalnya itu memang harus menjadi fokus para pejabat Mandalika supaya nanti diperbaiki sebelum ada race. Ada 3 pembalap yang diulas oleh Crash, ya, yaitu Alex Marquez, kemudian Darryn Binder, dan juga
yang ketiga adalah Fabio Quartararo. Ini mereka memberikan konfirmasi bagaimana yang mereka rasakan dan bagaimana kerikil atau batu-batu kecil itu menyerang tubuh mereka pada saat mereka di belakang pembalap lain. Jadi kita langsung saja simak apa yang dikatakan oleh para pembalap MotoGP. Yang pertama kita akan mengutip apa yang dikatakan oleh Alex Marquez yang mengkonfirmasi bahwa pada saat tes kemarin, pada saat tes Mandalika, yang menjadi fokus dia adalah ternyata banyak lemparan kerikil yang keluar dari aspal Mandalika. Jadi berikut apa yang dikatakan oleh Alex Marquez yang dikutip dari Crash. Bagian terburuk aspal yang aku lihat adalah tikungan 1 dan tikungan terakhir. Aku merasakan aspalnya seperti berbeda. Dan di tikungan 1 kamu bisa melihat batu terlempar menabrak leherku. Aku berada di belakang pembalap lain dan ini sulit dipercaya. Rasanya seperti ditembak pistol atau semacamnya. Tikungan 1 ini adalah yang terburuk. Jadi dia konfirmasikan bahwa mungkin dia mengalami semacam kayak rontokan yang luar biasa ya, menghujani badannya dia. Dan ini dikatakan yang paling parah adalah di T1 atau tikungan 1. Jadi dari straight yang 500 meter itu kan pembalap braking, Cak. Ada yang namanya pressure yang sangat kuat di aspal. Intinya adalah aspal memang harus yang bagus di daerah itu, karena pasti lebih tergerus dibandingkan dengan yang straight ya. Karena kan braking area dan juga acceleration area. Jadi area di mana para pembalap buka gas. Nah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Alex Marquez ini ternyata juga diamini atau diiyain atau diokein juga sama Darryn Binder ya, pembalap Biju Yamaha ini ternyata merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh Alex Marquez. Berikut kata Darryn, bukan keputusan bagus ketika kamu di Mandalika berada tepat di belakang pembalap lain karena kami seperti dihujani batu kerikil dan debu. Itu kata Darryn Binder, Cak. Jadi Darryn Binder mengatakan atau mengkonfirmasi yang dikatakan oleh Alex Marquez dan ini dimuat oleh Crash ya. Crash.net sama saya lihat di sana. Dan kalau kita lihat tidak hanya mereka berdua, ternyata Fabio Quartararo juga menegaskan bahwa dia merasakan hal yang sama dan ini harus menjadi fokus utama karena lumpur kemarin atau kotoran kemarin pasti bisa dibersihkan. Namun yang menjadi PR utama adalah justru aspalnya. Ini dikonfirmasi oleh Fabio Quartararo yang bisa sampean dengarkan berikut ini. Trek ini atau Mandalika memiliki area runoff yang sangat luas. Ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah aku lihat. Tapi ketika aku berada di belakang Franco Morbidelli, aku dihajar banyak kerikil kecil menyerbu leher dan visorku. Bayangin saja, itu hanya satu pembalap, yakni Franco. Bisa kalian bayangkan jika kamu berada di belakang 3, 4, atau 5 pembalap saat race bersama, selama berlap-lap tentu akan menjadi bencana. Dari yang aku rasakan, mulai tikungan 1 dan ke-7, aspalnya terlepas atau hancur. Tapi aku rasa untuk balapan nanti, yang paling penting mereka atau Mandalika perlu merapihkan kembali di tikungan 1 karena itu yang paling parah. Dan di sana adalah bencana total menurutku. Celakanya dalam 3 hari, kamu bisa melihat permukaannya seperti semakin rendah. Jadi bagiku, treknya aman, namun masalah terbesar hanyalah aspalnya yang kudu dipecahkan. Ya, aku pikir ini akan menjadi masalah terbesar ketimbang lainnya. Yang menarik adalah ternyata Fabio juga menyoroti tentang kotornya Mandalika ya. Jadi Mandalika kemarin dia sempat surprise dengan lumpur yang menyerang para pembalap dan kata Fabio Quartararo logikanya adalah seperti ini kata Fabio. Aku juga berpikir mereka akan membersihkan trek sebelum kami datang untuk balapan akhir pekan. Karena trek tersebut benar-benar kotor. Aku rasakan ketika sekalinya keluar dari racing line, maka motormu akan meluncur karena kotornya aspal yang membuat traksi banmu sangat minim. Yes, itu kata Fabio Quartararo, Cak. Jadi memang ini adalah pernyataan dari para pembalap yang dikutip oleh Crash.net dan WB share ke sampean semuanya. Jadi supaya sampean tercerahkan. Jadi ini sebuah kondisi di mana memang harusnya segera direspon dengan baik oleh Mandalika, mengingat kita memiliki waktu hanya 5 minggu. Jadi ini bukan waktu yang lama ya, ini waktu yang cukup singkat menurut WB. Jadi seharusnya memang segera bisa dicari solusi. Dan untungnya, Cak, untungnya informasi dari Crash pada saat kemarin finish atau pada saat siang hari di hari Minggu, katanya ada beberapa pejabat dari Mandalika yang sudah mengecek ya tentang kondisi aspal tersebut. Itu konfirmasi dari mereka. Jadi ini adalah konfirmasi yang patut kita share dan supaya menjadi supaya menjadi masukan dan juga supaya menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki Mandalika agar lebih baik lagi. Ini tidak terjadi pada saat USBK. Yang paling susah dari sirkuit adalah memaintain atau menjaga. Membuat itu oke, tapi menjaga kondisi aspalnya supaya konsisten itu yang sangat sulit karena konsistensi
dari aspal itu diperlukan supaya satu, Cak, performa grip tetap terjaga dan juga keawetan aspal itu tetap terjaga pula. Karena ini adalah aspal yang tidak biasa. Apalagi aspalnya kan diklaim sebagai aspal yang paling baik di dunia katanya, paling baik dan paling modern saat ini. Jadi seharusnya segera di follow up lah untuk yang perkara rontoknya aspal ini. Jadi semoga saja apa yang dikatakan para pembalap segera ditindaklanjuti secara serius. Itu aja ya. Jadi fix memang dipastikan, Cak. Kerikil Mandalika dari pernyataan dari para pembalap diduga memang banyak yang rontok. Jadi di T1 kemudian T10, kalau dari Fabio Quartararo dari tikungan 1 sampai dengan tikungan 7 itu buruk aspalnya. Tapi kalau dari konfirmasi Alex Marquez itu dari tikungan 1 kemudian juga tikungan 10, itu aja yang menjadi fokus dia. Jadi itu aja konfirmasi dari para pembalap dan update dari Iwan Banaran bersama semuanya tentang Mandalika yang ternyata memang rontok aspalnya di beberapa tempat. Semoga nantinya makin jos gandos ya. Jangan dibully, sekali lagi jangan menjadi bahan bulian, debatan yang nggak perlu. Tapi ini biarlah menjadi bahan masukan buat Mandalika supaya semakin jos gandos karena ini adalah the most beautiful circuit in the world. Ini kita bangga, Cak. Oke? Jadi itu aja informasi yang benaran. Kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Jangan lupa kamu sama sholat 5 waktu. Karena ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.